있어요? 꼭 갚겠습니다. Halo guys, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini aku mau menceritakan alur cerita Unlock My Boss di episode keempat. Buat kalian yang penasaran bagaimanakah kekocakannya, mari langsung saja ke cerita. Di akhir episode 3 diperlihatkan saat Oh Yong-gun menarik penyuara telinga milik Park In-sung karena membuatnya curiga. Namun lagi-lagi kecerdasannya muncul yang kemudian dia teringat filosofi terbentuknya sejarah nama Silver Lining dari Kim Son-ju. Dan atas semua jawaban yang disampaikannya membuat semua reporter tercengang dengan ucapannya yang sangat mudah dinalar dan luar biasa. Sementara itu, di sisi lain, Sekretaris Jung merasa bingung untuk apa Kim Son-ju menemui Pak Kwak sebelum dia pergi ke lokasi perkemahan Jungbuk. Di tempat lain, Park In-sung dan Oh Miran bertemu. Saat itu, Oh Miran menanyakan alasan Kim Son-ju memilihnya. Namun saat di siaran konversi pers, dia menjadi tahu alasan Kim Son-ju memilih Park In-sung. Oh Miran juga mengatakan bahwa Park In-sung harus tetap berhati-hati dengan Kim Son-ju karena dia merupakan tipikal orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. 업계 선배의 충고였어요. Singkatnya, setelah itu Kim Son-ju menanyakan kenapa Oh Miran mengajaknya bertemu. Namun In-sung hanya mengatakan bahwa Oh Miran hanya memberi trik dan tips saran kerja saja. Sesampainya di kantor, Park In-sung menceritakan konversi pers pada siang itu. Ia mengatakan kepada Sekretaris Jung bahwa semua ini adalah rencana wakil pimpinan Oh Yong-gun. Kemudian Sekretaris Jung juga melaporkan hasil rekaman dashboard, yang mana ternyata Tuan Kwak menemui Kim Son-ju setelah dari lapangan golf itu. Bahkan saat di rumah sakit, Sekretaris Jung masih memikirkan apa tujuan Pak Kwak karena setelah menemui Kim Son-ju, dia pergi ke situs pembangunan Jungbuk 3. Keesokan paginya saat Park In-sung bangun tidur, dia mendapati ponsel Kim Son-ju sangat panas. Rupanya semalaman Kim Son-ju memutar rekaman dashboard itu berulang kali. Dan tiba-tiba saat Kim Son-ju berbicara, putri kecilnya Mina masuk ke kamar In-sung. Karena Mina seperti mendengar suara ayahnya dari dalam kamar itu. 이쪽에 있잖아요. 전 놓고 할게요. Di sisi lain, ayah In-sung melihat ada sebuah mobil yang mengintai rumahnya di seberang jalan. Dan sepertinya itu adalah orang yang sama dengan orang yang meminta data rekam medis Park In-sung tempo hari. Kemudian Sekretaris Jung yang penasaran, dia mencoba mendatangi situs pembangunan kembali Jungbuk 3 untuk memastikan sesuatu. Namun saat di sana dia melihat Oh Miran juga berada di sana. Saat itu Oh Miran mencurigai Jung Seon karena Jung Seon menyembunyikan fakta bahwa dia mengetahui ponsel milik Kim Son-ju berada di tangan Park In-sung. 사장 집에서 지내기로 했습니다. 이 정도는 돼야죠. Setelah itu, Sekretaris juga melihat Oh Yong-gun datang ke sana. Dia semakin bingung siapa sebenarnya yang ditemui Direktur Kwak saat itu di situs Jungbuk 3. Sementara itu, Park In-sung yang sedang mandi, dia tidak sengaja menjatuhkan ponsel Kim Son-ju ke dalam kloset. Namun sialnya karena ponsel itu terendam air sehingga membuatnya mati total. 골든타임을 놓치기라도 하면 Lalu saat menuju kantor, Park In-sung banyak sekali menggerutu sehingga membuat Sekretaris Jung kehilangan fokusnya dan tidak sengaja menabrak rentenir di jalan. 제발 아니라고 해주세요. Yang lalu rentenir itu memakinya karena dia mengira Jung Seon ingin lari dari hutangnya. BTW saat itu Park In-sung berlagak gentleman. Dia mengatakan akan membayar hutang Jung Seon kepada rentenir itu agar dia segera pergi dari sana. Malam harinya di rumah sakit Pumyong, dia merasa kesal dengan kehidupannya. Dia juga merasa bersalah atas semua ucapan kasarnya kepada Park In-sung. Di sisi lain, Park In-sung yang merasa frustasi, dia kembali minum-minum bersama Yundo untuk menenangkan pikirannya. Saat itu, Yundo terkejut karena mengetahui bahwa temannya Park In-sung sudah menjadi seorang CEO boneka di Silver Lining. Dia memperingatkan In-sung agar berhati-hati di Silver Lining.
Kemudian dia juga menceritakan bahwa ada salah seorang temannya yang menjadi investor amatir. Dia memborong saham Silver Lining hingga membuatnya kehilangan rumahnya. Kemudian Park In-sung juga mengatakan bahwa Yundo harus berjanji. Dia akan merahasiakan semua hal ini dari orang tuanya. Lalu dia pergi ke kantor, namun dia tengah dikejar para reporter karena saham bodongnya itu. Yang membuat Park In-sung terlihat sangat panik karena mengetahui ibunya pingsan setelah melihat semua ulahnya. Dan kurang lebih seperti itulah pertunjukan Park In-sung lewat mimpinya. Setelah mimpi buruk itu, Park In-sung bangun dari tidurnya. Dia kemudian mencuci mukanya dan memikirkan kata-kata Yundo dan Pak Oh Hyung-gun tempo hari. Di sisi lain, saat wakil pimpinan Oh Hyung-gun berolahraga, tiba-tiba asistennya datang dan membawa kabar bahwa Park In-sung tengah memperbaiki ponselnya yang terdaftar atas nama Kim Son-ju di Bumyong Electronic. 인성 씨, 같은 실수 한 번만 더 있을 시. Keesokan harinya, ponsel itu berhasil diperbaiki. Sesampainya di kantor, Kim Son-ju memperlihatkan rekaman dashboard itu kembali dan mereka melihat ada sebuah mobil yang mengikutinya. Yang kemudian Kim Son-ju menyuruh Park In-sung untuk melacak di kantor polisi. Namun sialnya, plat nomor pada mobil itu adalah plat yang palsu. 제가 소장님. Sementara di tempat lain, sekretaris Jung mendatangi tempat golf itu. Dia berpura-pura meminta ponselnya diisi daya melalui komputernya. Setelah itu, Park In-sung dan Jung Se-yeon pergi menyusuri Jalan Jungbuk. Dia melaporkan bahwa plat nomor mobil itu adalah palsu. Kemudian Kim Son-ju mengatakan bahwa dia berhasil merata server golf dan menemukan rekaman CCTV. Dan ternyata mobil dengan plat 4885 itu juga masuk ke sana semenit setelahnya. Dan mobil itu juga pergi setelah mobil Kim Son-ju juga keluar dari sana. Saat itu Kim Son-ju menunjukkan sebuah gunung di mana dia mendaki gunung itu karena ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Dia menyuruh In-sung dan Se-yeon untuk naik dan memeriksa keadaan di atas sana. Sesampainya di atas, Jung Se-yeon dan In-sung malah bertemu dengan orang tua In-sung. Setelah itu mereka berdua mampir di rumah In-sung. Saat itu ibunya menggerutu karena In-sung selalu tidak memakan masakan ibunya hingga menumpuk di dalam kulkasnya. Yang lalu mengingatkan kenangan saat ibu Se-yeon masih sehat. Dia juga selalu mengomeli Se-yeon karena makanan itu selalu menumpuk di dalam kulkas. Dia menangis karena teringat kenangan bersama ibunya saat makan bibimbap. Malam harinya mereka berpamitan karena harus kembali ke Seoul. 깨끗하게 치워놨는데 간다고요. Di tengah perjalanan, Se-yeon menyadari bahwa mobil berplat 4885 itu juga sedang mengikutinya sekarang. 아니요. 꼬리가 밟혔다는 걸 눈치채고 차를 바꾸면요. Saat ini diketahui bahwa pemilik mobil itu adalah Nam yang merupakan kepala tim penjualan. Dan saat itu Park In-sung dan Jung Se-yeon diserang. Namun untung saja rentenir itu melintas di sana dan melihat Jung Se-yeon. Saat itu Jung Se-yeon berjanji akan membayar hutangnya jika dia bersedia membantu Jung Se-yeon dan Park In-sung. Di sisi lain, asisten Pak Oh melaporkan bahwa ada masalah yang akan menyeret namanya. Sementara itu, rentenir membantainya dengan sangat brutal tiada henti untuk memaksanya mengaku siapakah yang sudah mengirimnya. Namun di akhir kata, orang itu mengatakan bahwa orang yang mengirimnya adalah Kim Son-ju. Oke guys, sampai di sini rekapan alur cerita hari ini. Thank you for watching. Tunggu Mimin di next video dan bye-bye.